Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ya. Yuli, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Sehat? Iya, alhamdulillah. Maaf ya Bu, saya telat. Oh ya, nggak apa-apa, duduk Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oh, alhamdulillah ya. Sekarang tuh kan program dari sekolah ada supervisi akademik ya Bu Yuli Iya, ya. Bu. Gimana, sudah ada informasi ke Bu Yuli tentang Sudah. supervisi akademik? Ya, sudah ada. Ya, kebetulan untuk supervisi akademik kali ini kita bisa jadi kita sebagai mitra gitu ya. Ya, Saya Bu. kebetulan posisinya sebagai supervisor, coach Bu Yuli, dan Bu Yuli juga sebagai coachnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita kedepannya dalam supervisi akademik ini bisa bekerja sama dengan baik ya Bu Yuli ya. Siap Bu. Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu gitu ya, bahwa tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan ya dan mengembangkan kompetensi guru ya. Dalam hal ini mungkin bagaimana guru itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Makanya pendekatan yang akan dilakukan sekarang itu adalah pendekatan supervisi akademik dengan paradigma coaching gitu ya Bu Yulia. Jadi mungkin nanti akan ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan bersama ya. Pertama ada tahapan pra supervisi ya, pra observasi yang sekarang mungkin kita lakukan gitu ya. Yang kedua nanti ada observasi di kelas ya. Jadi saya mungkin melihat bagaimana Bu Yuli praktek mengajar di kelas gitu ya. Kemudian nanti ada pasca observasi gitu ya, sehingga hasil yang nanti didapatkan dari supervisi akademik ini mudah-mudahan bisa membantu semakin meningkatkan kompetensi Bu Yuli gitu ya Bu Yuli ya. Saya juga berharap setelah saya melakukan supervisi nanti, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baik gitu. Iya. Karena sudah didampingi oleh Ibu. Iya, terima kasih atas kepercayaannya ya Bu Yuli ya. Nah sekarang kita berlanjut pada pembahasan pra observasi ini ya Bu Yuli ya. Karena di sini kan tujuannya ada pra observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan apa yang sudah Bu Yuli lakukan untuk nanti observasi di kelas gitu ya. Jadi kira-kira Bu Yuli sudah mempersiapkan apa untuk supervisi ini? Untuk mempersiapkan, saya mempersiapkan materinya Ya. berupa modul ajar. Ya. Nah, untuk mata pelajaran saya memilih pelajaran PKN di kelas 10. Oh iya. Kelas 10 apa Bu? 10 TKJ 1. Oh 10 TKJ 1 ya. Jadi perangkat pembelajarannya atau modul ajarnya sudah disiapkan ya Bu ya. Sudah disiapkan. Mungkin di sini akan ada beberapa hal yang kita sepakati gitu ya, atau akan saya tanyakan untuk nanti persiapannya lebih matang lagi gitu ya. Untuk capaian kompetensi atau materinya apa nanti Bu yang akan dibahas di kelas? Untuk materi yang akan saya bahas di kelas nanti itu mengenai keberagaman budaya Indonesia, terutama yang terikat dalam kebinekaan Indonesia. Oh iya. Jadi itu di bab 1 ya di Ya, semester betul. sekarang ya. Kemudian kalau tujuannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya? Tujuannya Akan sendiri, dicapai. tujuannya sendiri itu saya berharap siswa itu dapat menjelaskan mengenai keberagaman yang terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja. Iya. Sebelumnya materi sebelumnya itu apa Bu? Sebelum materi ini anak-anak? Sebelumnya saya sudah memberitahu kepada siswa untuk memilih berbagai daerah di provinsi. Karena 34 provinsi Indonesia itu, setiap siswa atau setiap kelompok itu saya bagi jadi 10 kelompok. 10 kelompok itu saya bebaskan mereka untuk memilih provinsinya masing-masing sesuai keminatan mereka. Karena mereka kan tahunya hanya daerah itu lagi itu lagi. Ya, ya. Jadi saya pilih ke mereka bebas. Yang penting kalian belum tahu daerah yang belum kalian dengar. Jadi wawasannya bisa lebih bertambah gitu ya Bu ya. Betul. Nah nanti area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Goal settingnya gitu ya. Nanti dicapai tuh dari pembelajaran ini saya berharap anak-anak tuh seperti apa gitu. Di pembelajaran kali ini saya tuh ingin anak tuh lebih aktif lagi. Selain aktif di kelas, mereka tuh harus lebih penasaran dengan materi yang mereka cari, Iya. sehingga lebih mendalami. Karena sasaran saya itu mereka aktif, kreatifnya itu dalam membuat template nanti. Lalu dalam menyampaikan juga mereka harus lebih lulus lagi karena sudah mendalami materinya. Itu area capaiannya Iya. ya. Nah kalau misalkan strategi yang nanti akan dipakai apa untuk bisa mencapai tujuan tadi?
tujuan yang ingin dicapai Oke, tadi. kalau untuk strategi sendiri, saya memilih metode diskusi, Ya. tanya jawab, lalu ada presentasi di akhir. ya. Nah, setelah itu untuk model, saya memilih model pembelajaran discovery learning. Jadi mereka mencari tahu dulu apa yang mereka cari tahu, misalkan mengenai makanan daerah yang belum mereka kenal. Mereka sudah tahu makanan daerahnya apa, pakaian adatnya, mata pencarian tiap daerahnya apa saja, dan lain-lain. Kalau mereka sudah tahu, mereka sudah siap untuk mempresentasikan. Oh gitu. Jadi sudah dipersiapkan ya sejauh Ya. itu nanti strategi untuk mencapai supaya anak-anak itu bisa aktif, kreatif, kemudian bisa belajar dengan menyenangkan ya. Tadi saya menarik mengenai produk presentasinya gitu ya. Itu ditentukan apa anak bebas untuk memilih presentasinya? Kalau untuk produk presentasi saya menentukan template, gitu. biar sama rata dulu. Gitu. Jadi mereka tuh sudah membuat bagan-bagan. Kira-kira yang makanan daerah itu apa saja. Lalu kalau misalkan anak itu kan kalau disebutkan makanan daerah khas Jawa Barat, misalkan gegetuk. Sebagian orang mungkin tidak tahu gegetuk itu makanan seperti apa. Harus diberi penjelasan kalau gegetuk itu terbuat dari bahan bakunya singkong. Seperti itu. Cuman mungkin saran saya ya Bu ya, nanti untuk media presentasi anak-anak sebaiknya dikasih kebebasan saja anak-anak untuk presentasinya. Karena apa? Karena takutnya kalau sudah ditentukan oleh ibu ada sebagian anak yang tidak memahami gitu, atau tidak tahu atau tidak menyukai bentuk laporannya seperti itu gitu. Sedangkan kan untuk laporan itu presentasi itu banyak ya, bisa PowerPoint, bisa Canva, bisa poster ya, tidak hanya template saja. Bisa nggak? Jadi lebih berpihak kepada murid ya, siswa ya. Jadi anak tuh lebih dikasih kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya gitu. Boleh. Nanti saya akan saran kepada siswa untuk dibebaskan lagi bagaimana media yang mereka pakai untuk presentasi. Template boleh, PowerPoint boleh, atau video juga boleh, sesuai kemampuan siswanya itu sendiri. Oke Bu Yuli. Nah nanti kira-kira jadwal supervisinya kita kapan ya untuk di kelas? Untuk jadwal sendiri saya rencanakan insya Allah itu tanggal 26 Januari, hari Kamis. Jadi untuk jadwal supervisinya udah pas ya, udah sesuai dengan yang ditetapkan di sekolah. Berarti hari Kamis tanggal 26 Januari. Jam keberapa itu Bu? Jam ketiga dan keempat, karena 2 jam waktu pelajarannya. Nah, berarti untuk nanti supervisi di kelas hari Kamis tanggal 26 jam ke 3 ke 4 di kelas 10 di kelas 10 TKJ 1 ya Bu ya. Ya Bu Yuli, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ketika di kelas observasi langsung apa yang sudah direncanakan oleh Bu Yuli ya, mengenai medianya, metodenya, kemudian model pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik, dan tadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Yuli itu bisa tercapai dengan baik. Ya. Saya juga berharap semoga anak-anak antusias dengan tugas kali ini dan tantangan hari ini. Ya. Kemudian nanti setelah supervisi ke kelas langsung observasi ke kelas, kita ada satu pertemuan lagi nih Bu Yuli nih. Kira-kira kapan nih? Kita kan ada tadi pasca observasi ya. Kita ada evaluasi di situ, ada coaching refleksi ya atau kalibrasi ya. Bisa juga nanti coaching untuk perencanaan ke depan Bu Yuli seperti apa gitu ya. Jadi nanti pasca observasi kita bisa banyak ngobrol lagi gitu supaya lebih meningkatkan kompetensi Bu Yuli. Kira-kira kapan nih untuk pasca observasinya? Kalau boleh Bu, setelah observasi di kelas, setelahnya kita boleh langsung lakukan pasca observasi. Iya, jadi Bu Yuli bisa ya waktunya setelah observasi di kelas. Bisa Bu. Ada waktu rehat ya, kita melakukan observasi lanjutan gitu ya, sehingga nanti bisa selesai secepatnya ya supervisinya, dan Bu Yuli bisa mengetahui, nanti kita bisa ngobrol banyak dari observasi yang dilakukan di kelas. Nanti saya menemukan apa, dan saya juga mungkin minta izin nanti akan mencatat hal-hal yang perlu saya catat ketika supervisi di kelas ya Bu ya. Jadi
jangan kaget nanti kalau ada catatan-catatan, karena memang hal itu harus dilakukan supaya terfokus dan terkontrol apa yang menjadi penilaiannya nanti, gitu ya. Itu mungkin Bu Yuli obrolan kita kali ini. Ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan hari Kamis nanti dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Semoga dikasih kelancaran juga. Iya, Bu Yuli masih ada kegiatan? Ada Bu. Oh iya. Setelah ini saya masuk jam lagi. Oh iya, terima kasih ya Bu Yuli atas waktunya sudah berkesempatan memenuhi panggilan saya untuk ngobrol di praobservasi ini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga mohon bimbingannya. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Ya. Yuli ya.